Bapa, kami bersyukur pagi hari ini karena kasih Allah begitu besar melindungi memagari kami sampai hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, seisi rumah kami, untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Lawat setiap kami pada pagi hari ini. Tuntun kami dengan urapan kuasa-Mu, sehingga kami paham kebenaran firman-Mu, dan kami semakin bijak menjalani hari-hari hidup kami yang sukar ini. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Walaupun di tengah-tengah situasi ini Makassar masuk zona merah, tapi saya percaya kita tetap menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah diselamatkan dari kutuk dosa untuk menjadi berkat. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1, Tuhan berkata kepada Abraham, "Tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu, lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Puji Tuhan saudara, Allah memanggil Abraham dari kaum keluarganya di tanah airnya, di Ur Kasdim, untuk pergi ke satu tanah yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ini sebuah rencana yang luar biasa, indahnya bagi manusia. Lewat satu orang, lewat satu keluarga, Tuhan akan memberkati bumi. Allah telah mempersiapkan dan memilih Abraham untuk tujuan memberkati bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Kita adalah anak-anak Abraham di dalam Kristus Yesus. Seperti Galatia 3 ayat 13 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh roh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima berkat Abraham, tugas dan tanggung jawab Abraham di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempelajari dan menyimak kebenaran daripada panggilan Abraham ini. Yang kita temukan dalam ayat ini bahwa Tuhan memanggil Abraham bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa fasilitas. Kalau kita baca ayat 2, memang ayat 1 memang negeri itu belum diketahui oleh Abraham. Tapi Tuhan tahu. Seringkali kita di bawah Tuhan pada keadaan-keadaan yang kelihatan tidak pasti. Seperti yang terjadi saat ini di bangsa-bangsa seluruh dunia, termasuk di bangsa kita. Banyak gereja mulai berpikir, banyak hamba Tuhan mulai berpikir, mau kemana gereja ini? Untuk apa dibangun gedung? Untuk apa segala fasilitas yang ada? Tidak tahu mau bikin apa. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu gerejanya akan dibawa kemana. Mungkin memang engkau tidak tahu, mungkin saudara tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi yang pasti adalah Tuhan tahu. Amin.
Tuhan tahu kemana Dia akan membawa engkau. Dan yang pasti tidak akan tersesat. Rancangan Tuhan itu sempurna. Sebab itu percaya saja. Abraham mendengar suara Tuhan, mendapat pewahyuan dari Tuhan, dan kemudian dia taat. Dia melakukan walaupun tidak pasti mau kemana. Seringkali seakan-akan Tuhan membawa kita kepada sesuatu yang tidak pasti, padahal sebenarnya pasti. Mata kita yang belum memandang kepastian itu. Tapi Abraham mengetahui dengan iman bahwa Tuhan pasti membawa ke tempat yang dia sudah tahu. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang pasti dan tidak mungkin gagal. Amin. Menghadapi COVID-19 dan situasi bangsa-bangsa saat ini, sampai kapan keadaan ini? Mau kemana kita? Orang tua mulai bingung bagaimana menyekolahkan anak-anaknya. Para pendeta seakan-akan menganggur, tidak ada umat yang dilayani. Tapi tahu saudara, Tuhan tahu Dia mau bawa kemana. Tanah yang dijanjikan Tuhan kelihatan belum ada, tapi percaya saja Tuhan tahu kemana Dia akan membawa gerejanya. Begitu juga dengan Abraham. Apa yang dikatakan ayat kedua dari Kejadian ini? Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Wow, luar biasa. Waktu itu Abraham 75 tahun belum punya anak dari Sarah istrinya. Tapi firman Tuhan berkata kepadanya, aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Wow, luar biasa saudara. Saudara percaya janji Tuhan ini? Tidak ada dasar untuk Abraham percaya, tapi dia percaya. Mungkin saudara juga berpikir tidak ada dasar bagi saya untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan bagaimana nasib saya, kemana saya akan dibawa bersama keluarga saya, kemana gereja ini akan dibawa, kemana umat Tuhan akan dibawa. Tapi firman Tuhan berkata, keturunanmu akan banyak dan akan mereka menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Luar biasa. Ada haleluya. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Seringkali saudara, Tuhan mengizinkan situasi terjadi atas hidup kita sehingga kita dikenal orang, sehingga kita mengalami mujizat pemeliharaan daripada Tuhan. Seringkali orang berpikir, kenapa saya menghadapi masalah? Tapi ketahuilah, masalah itu adalah cara Allah untuk membuatmu populer, untuk membuatmu masyhur. Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus-menerus berada di dalam masalah. Masalah yang besar akan membuat engkau mengalami mujizat yang besar. Mujizat yang besar itu akan membuatmu masyhur. Dan yang ketiga, engkau akan menjadi berkat. Ketika kita diberkati Tuhan dan menjadi masyhur, kita akan menjadi berkat. Saya sangat percaya bahwa dalam situasi ini Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal supaya kita menjadi berkat. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan di sana. Ayat 3 katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan yang lain, yang berikutnya dikatakan, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Perhatikan ini baik. Ini perlindungan Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan atas kita. Jadi janganlah kita terlalu ambil pusing dengan sikap-sikap orang terhadap kita. Kalau saudara jalan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan, tidak perlu khawatir orang mau bilang apa. Jalan saja. Karena orang yang memberkati engkau, yang mendukung engkau, yang berhubungan dengan engkau, yang berasosiasi dengan engkau,
yang mensupport engkau, pasti diberkati Tuhan. Saya mengalami hal seperti itu. Orang-orang yang mensupport dalam pelayanan, orang-orang yang mensupport gereja Tuhan dengan hati yang tulus, dengan murni karena kasih kepada Tuhan, dia juga disupport oleh Tuhan. Karena ini janji Tuhan. 20 tahun pelayanan di tempat ini, saya melihat bagaimana orang-orang mengalami lawatan Tuhan. Bagaimana orang dipulihkan Tuhan. Bagaimana orang ditingkatkan harkat hidupnya. Bagaimana orang mengalami Tuhan begitu luar biasa dalam hidupnya. Dan dikatakan, karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi. Dalam setiap doa akhir jemaat AOC, selalu saya sampaikan, engkau diberkati. Dan di mana saja engkau berada, tempat itu diberkati. Kota diberkati, bangsa diberkati, karena engkau adalah pilihan Allah di sana, yang berbuat untuk Allah di sana. Berbuat yang excellent, bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Allah. Jadi engkau adalah berkat bagi kota, engkau adalah berkat bagi keluarga, engkau jadi berkat bagi bangsa, kantor, perusahaan, dimanapun engkau berada, engkau adalah berkat, bukan kutuk. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, hendaklah kamu memberkati. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kehidupan yang diberkati di dalam Kristus Yesus. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi mari kita memberkati. Saya berharap bahwa kita sebagai orang Kristen, jemaat Tuhan, menyukai lagu-lagu yang memberkati, bukan hanya menyukai lagu-lagu yang diberkati. Selalu minta diberkati, minta diberkati. Saudara tidak perlu terus-menerus minta diberkati. Saudara sudah diberkati. Asal saudara berada dalam jalan dan rancangan Tuhan, saudara pasti diberkati. Jadi, bagaimana kita menjadi berkat? Yang pertama adalah Anda terpilih untuk memberitakan perbuatan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita di dalam Yesus Kristus telah menerima panggilan dan pilihan menjadi imam-imam, melayani Allah, menyembah Allah, bangsa yang kudus, spesial hanya untuk Allah. Itu yang disebut kudus. Bangsa yang kudus, spesial untuk Allah. Tujuan hidup kita spesial untuk Allah. Dedikasi hidup kita untuk Allah. Semua untuk Allah. Kenapa? Karena dikatakan berikutnya, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita kepunyaan Allah. Kenapa kita menjadi kepunyaan Allah? Karena kita telah ditebus menjadi milik Allah oleh darah anak domba Allah. Nah, apa yang kita harus lakukan sebagai orang terpilih, imam yang berkerajaan dan bangsa yang kudus, kepunyaan Allah? Ada maksud Tuhan. Seperti maksud Tuhan bagi Abraham menjadi berkat, begitu juga dengan kita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Apa perbuatan-perbuatan besar dari Allah?
Yang pasti perbuatan Allah yang paling besar dalam hidup setiap orang percaya adalah bagaimana ia diselamatkan dari kutuk dosa dan maut. Ditarik dari api neraka. Dilepaskan dari maut yang kekal. Engkau telah ditarik keluar dari kegelapan dan memasuki kerajaan terang. Terang yang ajaib. Ini yang diminta oleh Tuhan untuk kita kerjakan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain? Yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 2, saudara sendirilah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dapat diketahui dan dibaca oleh setiap orang. Kita adalah surat yang terbuka untuk dibaca setiap orang. Saya senang memasuki toko buku dan membeli 1-2 buku kalau buku itu menarik, kalau buku itu penting, dan saya tertarik untuk membacanya. Kalau engkau menarik, gaya hidupmu menarik, engkau akan dinilai orang, dan orang mau tahu seperti apa engkau hidup. Orang mau membaca hidupmu. Ayat 3 katakan, mereka sendiri dapat melihat bahwa saudara merupakan surat yang ditulis Kristus, yang dikirim melalui kami, para rasul Tuhan. Jadi kita ini adalah surat-surat dari Kristus kepada semua orang. Dan diharapkan bahwa orang yang berjumpa dengan kita akan membaca surat Kristus dalam diri kita. Inilah cara dan gaya hidup yang harus kita tunjukkan kepada dunia di sekitar kita. Seperti apa kita memberitakan dan menjadi berkat bagi orang lain? Lewat menjadi surat terbuka. Yang berikutnya adalah kita memiliki hati yang baik kepada sesama. Ada amin, saudara? Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam situasi COVID-19 saat ini, kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan, diminta untuk memakai jubah kita, pakaian kita, pakaian yang telah dikenakan Kristus pada diri kita, yaitu pakaian belas kasihan. Kenapa? Dalam Matius 9 ayat 36, Yesus itu selalu mempunyai belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak, Ibu, Saudara, gereja, umat Tuhan, kita semua sedang dipersiapkan Allah untuk memasuki era ini. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, golongan kita sendiri, tapi kita mulai hidup untuk kemuliaan Tuhan dengan cara kita mempunyai gaya hidup berbelas kasihan, berkemurahan, rendah hati, lemah lembut dan sabar menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Banyak hal yang bisa membuat kita berespon negatif. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengajar kita dalam situasi-situasi sulit untuk mulai menggunakan pakaian belas kasihan. Masihkah kita mempunyai belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita? Atau sudahkah kita mempunyai belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita? Atau kita cuek saja, tidak peduli dengan keadaan orang? Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan diminta untuk memiliki belas kasihan ini dan berkemurahan. Bagaimana kita memiliki gaya hidup
yang berbeda daripada cara hidup dunia. Lukas 6 ayat 29 berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kapan bisa terjadi? Saya mau beritahu, pasti terjadi. Ketika uangmu tidak ada artinya, ketika hartamu tidak ada artinya, saudara mulai membutuhkan orang lain. Bahkan orang yang saudara tidak anggap, saudara mulai butuhkan. Atau mungkin orang yang saudara musuhi atau memusuhi saudara, saudara mulai membutuhkan. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah seperti apa kita menjalani kehidupan Kristen kita seperti yang dipesankan Tuhan. Gaya hidup yang berbeda dari cara hidup dunia. Ayat 30 katakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Wow, kapan ini terjadi? Saya memberitahu, pasti terjadi. Saudara siap atau tidak siap akan terkondisikan dalam hidupmu di waktu-waktu mendatang. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita mulai mengukur setiap perbuatan-perbuatan kita kepada orang berdasarkan diri kita sendiri. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, buat juga demikian. Kamu mau belas kasihan, berilah belas kasihan. Kamu mau kemurahan, berilah kemurahan. Kamu mau ditolong, berilah pertolongan. Kita harus menabur untuk kita menuai. Tidak bisa kita egois dan berpikir saya menuai terus, atau diberkati terus. Kapan memberkati? Prinsip dasar panggilan orang Kristen adalah diberkati, untuk memberkati. Kita dipanggil untuk menjadi berkat dengan gaya hidup yang berbeda daripada gaya hidup orang dunia. Ayat 32 berkata, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita menghormati orang yang menghormati kita, kita menolong orang yang menolong kita, kita berbelas kasihan kepada orang yang berbelas kasihan kepada kita, kita menolong orang yang mampu membalas kepada kita, dan kita tahu dia bisa menolong kita satu saat. Modus seperti itu, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Apa bedanya? Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Jadi selalu ada perhitungan di sana. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang dipilih sebagai imam-imam yang berkerajaan, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus, Tuhan meminta kita untuk memiliki gaya hidup yang berbeda. Dalam Lukas pasal 6 ayat 35 selanjutnya dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dunia mengajarkan kepada kita untuk membenci musuh kita dan membalas musuh kita. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Pinjamkan. Kalau dia mau kembalikan, puji Tuhan. Tidak kembalikan, haleluya. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya biasa mengajarkan kepada jemaat, dan ini kami jalani juga, bahwa ada banyak motivasi daripada orang meminjam. Kita harus berhikmat memberi pinjaman. Orang yang meminjam itu benar-benar kesulitan, ataukah dia sendiri membuat kesulitan bagi dirinya sendiri? Dia memang suka tukang pinjam,
lebih besar pasak daripada tiang. Bagaimana kita punya sikap terhadap orang-orang seperti ini? Ya, bantulah. Bantu saja. Tapi jangan berharap untuk dia kembalikan. Dalam gereja kalau ada pinjam meminjam, saya beritahu jangan memberi pinjaman dan mengharapkan itu kembali. Jadi solusinya adalah berilah seberapa yang hatimu dan kesepakatanmu dengan pasangan untuk memberi. Tapi jangan berharap untuk kembali. Kalau dia kembalikan, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau tidak, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka upahmu yang akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Makanya ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tujuan kita dipanggil oleh Tuhan, jadi berkat. Kalau kita jadi orang Kristen tapi hanya mau diberkati, oh berdoa diberkati, berharap diberkati, berharap ditolong, berharap dilayani, kapan kita menolong? Kapan kita melayani? Kapan kita memberkati? Yesus mengajarkan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 lewat tulisan Rasul Yohanes. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa itu? Jadi berkat. Yesus datang ke dalam dunia, menolong orang, berbelas kasihan kepada orang, dan menyerahkan nyawanya bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan oleh anugerahnya yang besar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jemaat Tuhan miliki gaya hidup warga kerajaan sorga, miliki gaya hidup imamat yang rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, miliki gaya hidup keturunan Abraham, yaitu menjadi berkat. Dan orang yang selalu punya prinsip menjadi berkat pasti diberkati Tuhan, pasti dilindungi Tuhan, pasti dijamin oleh Tuhan, pasti dipagari oleh Tuhan. Itu janji Tuhan kepada Abraham, dan saudara adalah keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus. Mengakhiri firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, apakah Anda sudah menjadi keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus dengan cara menerima Dia sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Yang kedua, jika engkau telah menjadi keturunan Abraham di dalam Kristus Yesus dan mengalami kelahiran baru, miliki gaya hidup warga kerajaan Allah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Beritakan kepada semua orang tentang Tuhan yang engkau sembah dan engkau layani. Banyak orang menyebarkan di medsos berita-berita kegalauannya. Kegalauan kepada suami diceritakan di medsos. Kegalauan kepada orang lain diceritakan di medsos. Bukannya cinta Tuhan, bukannya kebenaran yang diceritakan dan diberitakan, tapi kehidupan yang tidak benar. Beritakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang ketiga, miliki gaya hidup yang berbeda dengan orang lain, yaitu menjadi surat terbuka. Gaya hidup yang beda di tengah-tengah masyarakat, memiliki hati yang baik, berbelas kasihan kepada sesama. Dan percayalah, ketika engkau memiliki tiga hal ini, jangan khawatir menghadapi hidup. Tuhan pasti membawa engkau ke tanah perjanjiannya.
Tuhan pasti menuntun engkau tiba di sana tepat pada waktunya. Ada amin, saudara? Mari kita tunduk kepala.